Selamat siang teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai sequence dan state diagram. Tapi untuk video ini kita hanya akan membahas tentang sequence diagram. Kita mulai. Jadi apa sih sebenarnya sequence diagram itu? Jadi sequence diagram itu adalah sebuah diagram yang menggambarkan interaksi antar objek dalam waktu tertentu. Nanti kalian akan melihat. Jadi kalau kemarin materi-materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai data flow diagram. Nah, kalau di dalam UML, untuk melihat data flow ini, kita menggunakan sequence diagram. Jadi kita akan bisa tahu tuh ketika satu objek memanggil fungsi dari sebuah objek lain. Misalnya kita punya ada objek apa misalnya ya, peminjaman buku. Itu nanti kan kita bikin satu objek, use case-nya peminjaman buku, titik dua peminjaman buku. Nah, nanti dia akan memanggil apa, oleh aktor siapa, itu nanti akan diperlihatkan dalam sequence diagram. Jadi materi-materi sebelumnya terkait misalnya kelas diagram, kemudian use case diagram itu semuanya akan kita gunakan lagi objek-objeknya di dalam sequence diagram. Jadi sequence diagram itu juga digunakan untuk merepresentasikan urutan-urutan interaksi sekuensial dari objek yang telah digambarkan di kelas diagram. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan sebenarnya kita sudah belajar tentang urutan-urutan interaksi kemarin, tapi kalau di activity diagram itu lebih ke bisnis proses. Kalau di sini kita akan lebih melihat ke datanya. Jadi perbedaannya adalah kalau kemarin di activity diagram kita melihat bagaimana sih urutan seorang aktor itu melakukan kegiatan dari A sampai B terkait dengan proses bisnisnya. Tapi kalau di sequence diagram kita akan melihat bagaimana seorang aktor memicu sebuah operasi mulai dari dia menginisiasi si objek hingga si objek tersebut diselesaikan. Di sini bahasanya diselesaikan yang memang benar-benar diselesaikan, nanti ada delete timeline namanya, delete message. Oke, kita masuk ke notasi-notasi yang digunakan di dalam sebuah sequence diagram. Ini kalau kalian lihat, kita kemunculan sebuah notasi yang sama seperti di use case diagram, yaitu aktor. Jadi sama seperti kemarin kita bahas use case, jadi sebuah aktor itu tidak harus selalu bentuknya fisik, bentuknya orang. Jadi bisa nanti bentuknya sistem kah, kemudian bisa juga bentuknya nanti sistem lain kah, atau mungkin juga bisa sensor dan sebagainya, sesuai dengan aktor yang kalian definisikan kemarin di use case diagram. Kemudian ada lifeline. Kalau kemarin kita belajar namanya swimlane, di sini kita belajar namanya lifeline. Jadi di sini kita bisa melihat apa ya? Kalau manusia itu ada kayak alur hidupnya lah. Jadi mulai dia ada lahir sampai dia meninggal. Nah, kalau di sini lifeline itu merepresentasikan kehidupan sebuah objek, mulai dia dari dipanggil sampai dia dimusnahkan. Kemudian ada aktivasi, jadi nanti ada garis pertama yang muncul dari lifeline, itu namanya aktivasi. Jadi dia akan memanggil operasi yang ada di objek yang dia panggil, nanti akan lebih mudah kalian lihat ketika kita membahas contoh. Kemudian ada call message, jadi dia manggil operasi dari si objek lain. Kemudian ada return message, jadi ketika operasi tersebut dilaksanakan, nanti kan dia akan mengeluarkan sebuah output tertentu, nah itu kita namakan sebagai return message. Kemudian ada self message, jadi si objek itu bisa memanggil dirinya sendiri, ada function yang ada di dalamnya. Misalnya kayak aktor kemarin nih, ketika kalian bikin kelas diagram kan ya ada operasinya tuh. Operasi apa misalnya dari si aktor. Misalnya kalian bikin, jangan aktor deh, misalnya apa yang mudah ya. Misalnya ini peminjaman buku, ada nanti objek namanya peminjaman buku, atau objek buku atau. Nah nanti kan di sana dia ada kan pencarian tuh. Nah, kalau pencariannya kalian bikin loop, karena database-nya ada di dalam sendiri, kalian nggak mau bikin objek lagi, ya udah tuh, nanti dia akan self message ke dirinya sendiri. Dia memanggil sampai ketemu apa yang dia cari. Kemudian ada recursive message. Nah, itu nanti ada, kalau nanti kalian belajar PBO atau pemrograman berorientasi objek, sebenarnya harusnya kalian dapat di struktur data algoritma, ada yang namanya rekursif. Jadi ada sebuah fungsi atau operasi yang memanggil dirinya sendiri. Nanti kalau kalian belajar seperti deret Fibonacci, kemudian ada backtracking, itu kalian akan menggunakan recursive message. Kemudian ada create message, jadi message itu juga untuk memanggil objek lain. Nanti pokoknya kalau kalian belajar PBO nanti kalian akan lebih paham. Jadi kita anggap saja dulu kalian mengerti dulu. Kemudian ada destroy message, jadi ketika ada function, functionnya selesai, berhenti, itu namanya kita menggunakan destroy message. Kemudian ada duration message, duration kelebihan ya, duration message. Jadi
Kalian nggak mesti harus bikin garisnya lurus, tapi bisa menunggu dulu, jadi kalian agak miringkan sedikit, kira-kira dalam waktu berapa dia boleh dioperasikan. Nah, kemudian ada message dalam sequence diagram. Nah, ini kalau kalian lihat di sini kan, ini sebenarnya lebih mudah untuk melihat alur dari message itu. Jadi lifeline, ini ada satu objek, dia memanggil objek yang lain, itu dia akan mengeluarkan sebuah message, dan nanti dia akan menghasilkan apa. Nah, titik-titik poin ini ketika terjadi sesuatu, itu kita sebut dengan execution occurrence. Execution occurrence. Jadi ini execution occurrence ya, execution occurrence. Jadi di titik-titik inilah terjadi sesuatu. Kalau di sini kan dia belum terjadi sesuatu itu karena dia memanggil apa yang ada di sebelahnya. Nah, di sini operasinya dimulai, di sini operasinya berakhir, dia mengirimkan hasil operasinya, kemudian operasi tersebut ditampilkan oleh si objek yang memanggil si event dari lifeline 2. Nah, jadi di sequence diagram, kemarin kalau kalian ingat use case specification kan kita ada bikin tuh keadaan alternative flow, kemudian optional flow atau apalah kemarin namanya ya. Nah, misalnya ada alternative flow-nya apa? Ketika sebuah syarat tidak terpenuhi, maka yang dijalankan apa? Nah, itu juga ada di dalam sequence diagram. Jadi bentuknya adalah fragmen. Nah, contoh fragmen itu seperti ini. Jadi ada loop. Misalnya ada loop nih. Ini ada pencarian nih. Nah, nanti kan ada alternatif nih. Kalau misalnya value-nya 15.000, apa yang dilakukan? Tapi kalau misalnya value-nya kurang dari 15.000, berarti yang dikerjakan yang bagian bawah. Ini jadi ada if else. Kalian kan sudah belajar tuh if else di materi Alpro ya, algoritma dan pemrograman. Nah, jadi jenis-jenis fragmen itu ada beberapa. Yang pertama ada alternatif. Kalau alternatif itu hanya yang true saja yang dilaksanakan. Jadi kalau kalian pakai if, jadi if-nya yang terpenuhi itu yang akan dijalankan. Else apa, berarti else-nya yang dijalankan dan seterusnya. Tapi kalau opsional, itu lebih mirip dengan case. Kalau kalian belajar Alpro kan ada pilihan itu nggak selalu if tuh, ada case tuh. Case A, B, C, D, F, G, H. Nah itu namanya opsional. Kemudian kalau paralel itu ada dua buah operasi yang bisa dilakukan bersamaan. Misalnya kayak gini. Kayak kemarin waktu kita belajar activity diagram kan si bagian dapur itu ketika memasak kentang goreng sama memasak burger itu kan nggak gantian, tapi mereka ngerjainnya paralel. Nah itu kalau di situ di sequence diagram kita akan bentuk kotak, kemudian di sudut kirinya ada tulisan par. Kemudian ada loop, itu kalian kemarin belajar for, nah itu tempatnya di situ for looping. Kemudian ada critical region. Jadi di tempat itu hanya ada satu thread. Jadi kalau tadi kan ada paralel tuh. Nah, paralel itu kan bisa ada dua kegiatan yang terjadi. Tapi kalau kalian bikin region di situ berarti hanya ada satu function yang bisa dipanggil dalam satu waktu di tempat tersebut. Jadi dia nggak akan ada interruption dari function-function yang lain. Kemudian ada negatif. Ini kalau misalnya interaksinya nggak terjadi. Jadi interaksinya gagal, misalnya error atau gimana, negatif namanya. Kemudian reference itu dia mengambil dari apa misalnya ya. Nanti kalau kalian belajar PBO itu ada sebuah variabel yang sudah punya isinya. Nah, itu nanti dia di refer di function atau di tempat yang lain, itu namanya ref. Nanti kita coba waktu di PBO lah, atau mungkin kalau kita belajar PBO nanti akan lebih mengerti kalian masalah itu. Kemudian ada sequence diagram SD, itu biasa. Di kotak gedenya, SD namanya. Nah, ini contoh yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini contoh besarnya nih. Ini contoh sequence diagram. Jadi ini misalnya untuk pencarian buku. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kan mirip seperti kemarin waktu kita bikin use case specification ya. Kalau use case specification kan itu bentuknya masih alur ya alur biasa lah. Nah, ini kalian akan lebih melihatnya systemized. Jadi kita melihatnya dari sudut pandang si sistem. Jadi ada customer, dia melakukan pencarian nih search page. Nah, ini entity-nya namanya search page, dia ngerjain apa tuh. Nah, dia carikan ke dirinya sendiri nih. Dia cari, nah, tapi ada alternatif. Misalnya yang dimasukkan, kalau outdoor-nya dimasukkan, dia ngerjainnya kayak gini. Tapi kalau misalnya outdoor-nya nggak dimasukkan, dia kerjanya seperti ini. Jadi dia langsung display. Dia nggak melakukan pencarian apapun, langsung keluar display error message. Tapi kalau misalnya outdoor-nya dimasukkan, nah baru dia mulai cari dan sebagainya. Saya rasa contoh ini cukup representatif.
Ini nanti kalau dari contoh ini kalian ada yang agak kurang memahami, silakan ditanyakan di video ini atau di grup kelas kita, bisa di Classroom atau di grup WA. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.